Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah Minggu tanggal 8 Oktober tahun 2023 tertulis di dalam buku Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh puteri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, kita sering mendengar celotehan-celotehan yang mengatakan demikian. Yang tidak dapat dibina, lebih baik dibinasakan saja, karena buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan biaya, dan akhirnya bisa membawa kepada kebinasaan. Demikianlah diilustrasikan tentang kehidupan bangsa Israel, seperti kebun anggur yang telah diberikan perawatan yang maksimal, yang menggambarkan bagaimana Allah telah berusaha sedapat mungkin untuk menjadikan umat Israel bangsa yang benar dan produktif. Tetapi ketika mereka tidak dapat menghargai semua perbuatan Tuhan, mereka gagal menjadi apa yang diinginkan oleh Tuhan, barulah Tuhan akan membinasakan mereka.
seperti seorang tukang kebun membinasakan kebun mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik. Coba kita bayangkan apa yang akan kita rasakan apabila kita menanam pohon buah-buahan tetapi tidak menghasilkan buah yang lebat dan yang manis. Pasti Bapak Ibu kecewa. Tetapi apakah kita berhenti pada titik kekecewaan tersebut? Melalui khotbah ini, mari kita mendalami bagaimana perasaan pemilik kebun jika kebun tidak menghasilkan buah yang baik dan lebat. Yesaya mengilustrasikan bangsa Israel sebagai kebun anggur. Yesaya sebagai penyair kisah ini melambangkan dirinya memiliki kekasih yang memiliki kebun anggur. Siapakah kekasih Yesaya itu? Dia adalah pemilik kebun anggur. Kalau kita berbicara tentang pemilik, tentu kita dapat mengerti bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Dengan demikian, yang dimaksud Yesaya kekasihku adalah Tuhan. Mengapa Yesaya mengilustrasikan umat Israel sebagai kebun anggur? Anggur adalah tanaman yang sangat dikenal oleh orang Israel. Anggur adalah tanaman yang sangat diminati setiap umat yang hidup di zaman itu. Karena anggur adalah lambang berkat Tuhan. Bahkan tradisi minuman di pesta anggur tidak bisa ketinggalan. Cerita tentang pemilik kebun ini diangkat oleh Yesaya untuk menggambarkan bagaimana serius dan bertanggung jawabnya pemilik kebun untuk mengusahai kebunnya. Ia memilih lokasi di lereng bukit yang subur. Ia mencangkul dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan bibit pilihan. Batu adalah salah satu tantangan bagi tumbuhan untuk bertumbuh dengan baik. Karena di samping tidak dapat ditembus oleh akar atau menghambat pertumbuhan akar dan juga mengurangi zat hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan. Secara logika, kita berpikir dengan lokasi yang baik, tanah yang subur, perawatan yang baik, dan bibit yang baik, apa mungkin tanaman itu tidak menghasilkan buah yang banyak, baik, dan manis? Sehingga di langkah berikutnya diperlukan penjaga menara, supaya tidak ada yang mengganggu atau merusak tanaman itu atau pencuri memasukinya. Dengan sebuah keyakinan, kebun itu pasti menghasilkan buah yang baik dan dijaga dari tangan-tangan yang dapat merusak dan mencurinya. Sehingga pemilik kebun itu membangun tempat pemerasan atau pengolahan. Dia menantikan dengan penuh sukacita, karena tidak ada sedikit pun di benaknya akan ada kegagalan. Tetapi apa yang terjadi? Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus, yang terjadi justru jauh dari apa yang diharapkan, yaitu mengecewakan. Diharapkan buah yang baik, lebat, dan manis, tetapi yang diterima adalah buah yang asam. Di dalam ayat 3, tersirat bahwa ada keinginan pemilik kebun itu untuk memusnahkan kebunnya. Tetapi agar dia tidak dikatakan tukang kebun yang tidak sabaran, tukang kebun yang kejam dan emosian, dia mengundang penduduk Yerusalem dan Yehuda untuk menjadi hakim. Apakah dia yang salah kalau seandainya kebun itu dimusnahkan? Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus, pada ayat yang keempat dikatakan bahwa pemilik kebun anggur itu mau mengatakan bahwa dia sudah maksimal dalam perawatan kebun anggurnya. Sebuah kata apatah. Apa itu apatah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apatah adalah kata tanya untuk menanyakan sesuatu yang tidak memerlukan jawaban. Sederhananya, apatah bisa diubah dengan kata apalagi. Apalagi yang harus diperbuat?
Artinya, segala usaha sudah dilakukan. Lalu dia bertanya, apalagi yang belum dia perbuat? Dengan pertanyaan ini, apalagi yang mau dikatakan oleh penduduk Yerusalem dan orang-orang Yehuda? Dengan segala perlakuan pemilik kebun yang sudah maksimal, tetapi hasilnya yang mengecewakan, apakah tidak pantas kebun itu dimusnahkan? Kebun anggur itu adalah kehidupan umat Israel yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Dan Tuhan menubuatkan akan keruntuhan kerajaan Israel. Selanjutnya, pada ayat yang ke-5 sampai yang ke-6 berkata, Aku akan menebang pagar durinya. Hal ini merupakan nubuatan tentang keruntuhan tembok Yerusalem yang berdiri kokoh melindungi kota Yerusalem. Dengan runtuhnya tembok Yerusalem, bangsa Israel akan dijajah, dirampas, dirusak, dibiarkan terlantar, dan akan menjadi tanah yang tandus. Perubahan dari tanah yang berlimpah susu dan madu menjadi tanah yang berlimpah air mata dan tangisan. Dan pada ayat yang ke-7, kaum Israel dan orang Yehuda adalah bangsa pilihan Tuhan, umat kegemaran atau kebanggaannya yang diharapkan untuk menciptakan keadilan, tetapi yang ada yaitu kelaliman. Keadilan diperjualbelikan. Janda-janda dan anak yatim piatu diabaikan, bahkan dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Dan orang-orang yang lemah justru diinjak-injak. Sesungguhnya umat ini sudah mendukakan hati Tuhan. Tuhan menanti-nantikan kebenaran, tetapi yang ada yaitu keonaran. Kekecewaan Tuhan akan kehidupan umatnya, sehingga melalui Nabi Yesaya, dia menubuatkan akan kehancuran kerajaan Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus, ada 3 renungan yang bisa kita ambil melalui khotbah ini. Yang pertama, kisah sedih pemilik kebun anggur ini mau mengingatkan kepada kita tentang nasib orang-orang yang tidak menghiraukan atau yang tidak mau peduli terhadap firman Tuhan. Terlebih kita yang sudah dipilih menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tuhan sangat menaruh pengharapan yang besar kepada kita untuk membawa keadilan. Marilah kita menjauhkan diri dari tindakan kelaliman. Tuhan sangat merindukan kita untuk membawa kebenaran. Jadi marilah kita menjauhi tindakan-tindakan yang membuat keonaran. Semakin besar kasih dan pengharapan yang dibebankan kepada kita, sepadan dengan itu kebencian yang akan ditimbulkannya ketika kita tidak mampu memenuhi pengharapan itu, atau kalau kita mengecewakannya. Marilah kita menghasilkan buah yang baik dalam perilaku kita, agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan, agar perlindungan Tuhan senantiasa menaungi kita. Allah tidak menarik tangannya dan meletakkan tangannya di dadanya, tetapi terus diulurkannya ke atas kehidupan kita untuk memberkati seluruh kehidupan kita. Yang kedua, untuk menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan, kita harus melepaskan diri dari hal-hal lahiriah, mencintai Yesus lebih dari segalanya. Menghasilkan buah yang baik melalui perbuatan harus mengalami perubahan yang radikal. Paulus sebelum mengikut Yesus adalah seorang penganiaya, tetapi setelah di dalam Yesus, justru dia rela dianiaya. Sebelum menjadi pengikut Yesus, dia adalah seorang pembunuh.
Paulus adalah aktor intelektual dalam kematian Stefanus. Tetapi setelah menjadi pengikut Yesus, Paulus tidak takut mati. Menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan hanya dapat kita lakukan jika kita terus dekat dan melekat pada pohon anggur yang benar. Tuhan menghendaki supaya kita orang-orang percaya melakukan kebaikan bagi sesama dan mewujudkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Ironisnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, kita kerap kali gagal memenuhi harapan Tuhan. Jika kita membayangkan perasaan Tuhan, pastilah ia kecewa. Persis seperti kisah petani anggur asam. Karena itu, janganlah kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita bekerja lebih keras untuk mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita sebagai bentuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, supaya kebenaran orang-orang percaya seperti kebun anggur yang subur dan produktif atau menghasilkan buah, kita harus mau dibersihkan dan ditata oleh Tuhan. Jangan mengeraskan hati dan jangan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena kita ini telah dipilih dan dikuduskan oleh Allah, bahkan telah ditebus dengan darah yang mahal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Berkati firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan kami terima. Berkati kami yang sudah menerima, agar kami dimampukan untuk melakukan dan mengerjakan buah yang berdampak, buah yang manis, buah yang bermanfaat, yaitu melalui kehidupan kami, agar kami mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Berkati para pendengar firman Tuhan yang dalam keadaan sakit penyakit atau dalam keadaan pergumulan oleh karena apapun itu, agar kiranya melalui darah Yesus mengalami sebuah kesembuhan. Amin.